Ya, welcome back on Science Contact Channel, teman-teman. Masih di serial System Design Fundamental. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian weak forms of isolations yang berikutnya nih, yaitu snapshot isolations ya. Nah, sebelum masuk ke materi, gue mau jelasin dulu kenapa sih kita memerlukan level berikutnya dari read committed, ya, yaitu weak forms of isolations yang sebelumnya kita pelajari ya. Jadi, teman-teman perlu ingat dulu ya, bahwa read committed itu muncul ketika kita punya permasalahan ini ya, dirty, ada yang dirty writes, ya, ada dirty reads, ya. Tapi kalau teman-teman ketahui ya bahwa keduanya ini muncul ketika kita melakukan writes atau reads di tengah-tengah uncommitted data dengan persyaratan pertama gitu ya. Jadi read atau writes uncommitted data. Dan kalau teman-teman ingat di kasus sebelumnya ya, bahwa dirty writes dan dirty reads itu terjadi ketika terjadi concurrent transactions, di mana transactions yang pertama terjadi adalah writes ya. Jadi transactions pertama writes, terus berikutnya gitu ya, ada writes yang masuk atau reads yang masuk sebelum writes dari transactions pertama ini commit duluan. Paham ya maksudnya ya? Itu dirty writes dan dirty reads. Nah, cara menanganinya gimana? Caranya pakai si read committed. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah beresin dulu si writes ya, gitu ya. Beresin dulu si writes yang pertama, baru diperbolehkan untuk operations atau transactions yang berikutnya. Paham ya? Kalau teman-teman belum mengerti tentang read committed, silahkan cek videonya di sebelah sini. Ya. Nah, tapi read committed ini tidak mengatasi masalah baru, yaitu non-repeatable read. Ya, atau orang bilang read skew, gitu ya. Contoh misalkan, gue punya data akun bank misalkan ya. Ada akun rekening A, terus B, C, sama D misalkan. Masing-masing punya saldo 10, 20, 10, 30 misalkan. Oke. Nah, misalkan lu baca melakukan query select all untuk counting si akun rekeningnya. Kalau lu total, maksudnya kan ada 10 tambah 20, 30, 30 tambah 10, 40 ya. 40 tambah 30, 70. Berarti total harusnya ada 70 perak. Harusnya. Ya. Nah, tapi ketika lu melakukan select all, ya, yang terjadi adalah query seperti ini kan. Begin, select gitu ya. Artinya select berarti si A, B, C, D gitu kan. Untuk row level lockingnya. Ya. Terus di sini commit. Nah, misal ada transaction 1 ya. Misal ada transaction 2 yang tujuannya adalah update si atau write si D misalkan. Karena terjadi transfer dari si D ke si A. Besar 10 misalkan. Misalkan ya. Nah, tapi mereka berjalan concurrently. Oke? Berjalan concurrently dan ternyata yang dieksekusi oleh si oleh si komputer gitu ya adalah si statement reads dulu, teman-teman. Berarti dia akan nge-read A gitu ya, ngambil ambil lognya gitu ya. Terus ngambil si B, ambil lognya gitu, terus si C ambil log. Ternyata belum sampai si D, operation slide-nya dieksekusi, teman-teman. Karena ingat, kita memperbolehkan terjadinya concurrent transactions. Ingat di bagian awal ya, kalau teman-teman belum paham silahkan cek videonya sebelah sini ya. Jadi proses transfer set ke sini. Ya, ini nggak menyalahi aturan read committed kan? Ya, karena di read committed kita harus read atau write dari committed data, ya kan? Which is ini kan dari committed data kan? Proses read ini dilakukan karena nggak ada transactions yang lain gitu kan? Tadi kan gue bilang bahwa transactions read duluan yang dibaca gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Proses reads-nya dibaca duluan, berarti dia ngambil si A, B, C, ternyata belum sampai si D. Update ini tereksekusi, teman-teman. Dieksekusi juga, karena concurrent ya. Dieksekusi juga, transfer ke sini. Set. Ya, transfer 10 perak misalkan. Berarti ke sini jadi berapa tuh? 20, ya kan? Ini jadi 20. Permasalahannya tadi transaction 1 dapatnya berapa? Pada saat seleksi A. 10. Ya kan? Maka begitu dia masuk lagi, oke, proses update-nya udah selesai, dia commit,
dia rilis lagi the lock, maka prosesi transaction 1 bisa lagi grab lock untuk read-nya kan. Ya kan, maka dia baca kan 20. Ngerti ya maksudnya ya? Maka dia akan baca 20. Dan ini nggak menyalahi read committed kan? Si transaction 1 baca ketika transaction 2 udah selesai commit. Nggak ada yang masalah dengan itu kan? Ya, karena cuma proses satu update row doang, ya udah dia cepet kan, grab the lock, release the lock, ternyata terus kebaca sama T1. Hasilnya 20. Nah, sekarang kalau lu kalkulasi, hasilnya adalah, ingat T1 masih pakai yang ini kan, 10, 20, 10, 20. Berarti totalnya seberapa sekarang nih? 30, 40, 60. Lah, harusnya 70. Ya, kenapa sekarang jadi 60 gitu kan? Karena terjadi proses update di tengah-tengah read gitu teman-teman. Ya, itu yang disebut sebagai non-repeatable read atau read skew gitu ya. Jadi ketika lo mengakses some certain of rows yang sama gitu ya, terus di tengah-tengahnya terjadi proses writes gitu. Nah, itu terjadi kemungkinan read skew seperti ini teman-teman. Harusnya kalkulasinya 70, yang dapat ternyata 60. Nah, ini sering terjadi ketika teman-teman melakukan massive read query gitu ya, terus di tengah-tengahnya terjadi proses write. Ya, itulah mengapa alasannya seringkali sekarang ini gitu ya, kita pisahin antara database yang untuk transactions, ada database untuk yang analytics gitu. Karena database analytics seringkali melibatkan proses akumulasi dari data gitu kan. Group by, misalkan count group by apa gitu ya, atau sum group by apa. Nah, itu melibatkan banyak sekali row gitu. Nah, kalau misalkan terjadi proses writes ya bisa terjadi seperti ini kalau ingat ya, isolation levelnya memilih untuk hanya menggunakan read committed saja. Oke, jadi read committed tidak menangani masalah non-repeatable reads atau read skew ini. Oke, cara nangannya gimana? Nah, baru kita bicara soal snapshot isolations, teman-teman. Jadi kalau kita balik ke contoh kasus tadi ya, jadi A, B, C, D, jadi 10, 20, 10, 30. Gini kan? Oke. Nah, data ini ya, pastikan terjadi dari some certain of transactions yang ada ya. Jadi data 10, 20, 10, 30 ini kan pasti ditulis dari transaction sebelumnya. Ya, yang mana pasti akan terrecord di WAL. Apa itu WAL, Bang? Write ahead log. Ya, append only log generiknya gitu ya. Tapi kalau teman masih belum tak paham, silahkan cek di bagian bagaimana cara database bekerja sebelah sini. Oke, gua akan ngulangin di sebelah sini. Nah, kalau kita lihat WAL ya kan dia append only log ya, dia pasti sequential ya. Berarti transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3 dan seterusnya sampai transaksi ke N. Oke. Nah, misal terjadi transaksi yang tadi nih. Nah, ini select sama si update ini. Ya. Maka ketika terjadi select lebih dulu gitu. Maksudnya ketika terjadi query select gitu. Let's say misalkan T7 misalkan ya. Oke, dan T8 masuk untuk update gitu. Walaupun mereka dieksekusi berbarengan concurrently. Oke, ide dari snapshot isolations ini adalah menyimpan data-data dari transaction sebelumnya, teman-teman. Jadi proses update di sini nggak mengganggu ke data dari sebelum-sebelumnya. Misalkan gue gambarin lagi nih ya. Jadi ini ada 2 dimensi ya. Nah, ini adalah waktu. Ya, misalkan T7 terjadi nih read. Dia baca dari A, B, C dengan kasus yang sama seperti tadi gitu ya. Kalau kita menggunakan snapshot isolations, yang terjadi adalah ketika T8 masuk, dia akan nulis data baru di sebelahnya. Dia akan tetap nyimpen data yang lama. Jadi T8 masuk, jadi tadi kan transfer 10 perak ya. Berarti ini jadi 20. Ya. Si A jadi berapa tadi? Nambahin 10 ya, berarti jadi 20. Oke. Nah, ini adalah transactions 8. Transactions 7 tetap di sini kan? Oops, sorry. Di sini kan? Maka dia akan baca ke data yang sebelum-sebelumnya aja ke sini. Ya, T6, T5, T4. Dia akan baca data-data situ aja, teman-teman. Nggak akan lebih dari transactions-nya. Dari mana kita dapat angka-angka transactions ini? Ya, kita balik aja ke WAL. Kita kan punya WAL. WAL itu kan log append only log, ya kan? Dia pasti urutannya akan sequential.
Maka kalau read yang lebih dulu, ya udah pasti kita akan tinggal cari aja ke transactions sebelumnya gitu. Paham ya? Jadi kalau terjadi transactions update berikutnya, T7 misalkan gitu, ya dia nggak akan nge-override data ini, dia akan tetap simpan data yang lama, dia simpan di kalau di beberapa database pakai TempDB ya, temporary DB. Dia akan simpan di situ. Oke, paham ya? Maka ketika ada transaksi read berikutnya, T9 katakanlah, gitu ya, T9 pasti kan di sini. T9 pasti akan ngambil di T9 ke bawah, sebelah sini. Nah, kalaupun di sum lagi, ya pasti sama 20, 20, 10, 20, ya kan? Berapa nih? 40, 50, 70, sama exactly. Ya. Ini dinamakan sebagai snapshot isolations. But, ingat, system design it's all about trade-off, ya kan? Trade-off-nya apa bang? Trade-off-nya adalah ya ini, time DB-nya pasti akan terutilisasi. Ya, jadi utilisasi pasti akan tinggi gitu. Oke, extra storage lah simpelnya. Oke, buat nyimpan si value-value snapshot ini. Nah, permasalahan yang timbul berikutnya adalah gimana bang kalau misalkan ternyata T9 ini dieksekusi juga concurrently dengan T8 yang adalah proses update ini gitu ya. Ini jadi 20, ini jadi 20. Nah, T9 gimana nih? Kalau dia dieksekusi concurrently, apakah akan terjadi dirty writes dan dirty reads lagi gitu? Ya kalau dengan skema seperti ini ya betul, kemungkinan terjadi gitu. Kalau mereka berbarengan ya, T9 dengan T8. Kalau kita nggak menerapkan read committed di materi sebelumnya. Paham ya? Oke, nah ini ada kaitannya dengan pessimistic dan optimistic locking sebetulnya. Tapi karena gue akan pisahkan materi ini di materi yang berbeda, gampangnya kita bisa satukan prinsip antara read committed dengan snapshot ini teman-teman. Yaitu read committed snapshot. Ya. Gampangnya gimana? Gampangnya ya udah, kalau transaksi 9 dengan transaksi 8 ini concurrently, ya udah T9 ini ya baca dari semua snapshot yang udah committed aja teman-teman. Oke, yang udah committed yang mana nih? Apakah T6 kah? Sisa T6 kan ini kan ya 10, 20, 10, 20, 10, 30. Ini kan transaksi terakhir yang udah di commit kan. Transaksi writes terakhir yang udah di commit maksudnya. Paham ya? T8 kan ceritanya masih jalan ya kan. 20 masih jalan ceritanya karena mereka berbarengan nih. T7, T8, T9 berbarengan. Ya udah kalau T9 juga melakukan read setelah write dari T8, ya udah pokoknya dia baca dari snapshot yang udah committed aja. Ya udah ya itu ini kan. Ya udah ambil dulu 10, 20, 10, 30. Karena ini 20 sama 20 belum beres nih di commit gitu. Paham ya maksudnya ya? Jadi kita bisa gunakan read committed snapshot. Ya, maka read committed snapshot ini menanggulangi 3 masalah. Ya, dirty read, dirty write, dan read skew. Ya. Atau beberapa orang bilang non-repeatable read. Oke. Sampai sini masalah snapshot isolations. Ya, berikutnya dengan bentuk lainnya dari snapshot isolations, yaitu read committed snapshot. Jadi dia menanggulangi 3 masalah ini.